Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 121, keringat dingin. Ri menyesali semuanya. Dia begitu tenggelam dalam kegembiraannya, sehingga dia membahayakan nyawa Dion. Meskipun gua ini benar-benar aman untuknya, hal yang sama tidak berlaku bagi kebanyakan orang. Faktanya, itulah alasan utama dia mendudukkan mereka di tepi gua. Jika Dion melihat apa yang terjadi di dalam, dia mungkin sudah mati. Little Black mendongak dari tidurnya dengan ekspresi bingung dan menggemaskan, tapi kemudian dia kembali tidur, mengabaikan kepanikan Ri. Dion memandang sekeliling ke arah lampu dengan saksama. Sebenarnya mereka cukup cantik. Ri tampak khawatir, tapi sekarang sudah terlambat untuk berbuat apa-apa. Tapi, Dion tidak merasa ada bedanya, jadi dia bingung karena dia begitu khawatir. Lampu mulai melambat. Tiba-tiba, Anda bisa membuat sosok kupu-kupu kecil yang melayang di sekitar gua, mengitarinya dengan saksama. Dion mengulurkan tangannya, membiarkan seseorang mendarat dengan hati-hati di telapak tangannya. Dia merasakan kehendak surgawi dalam dirinya aktif dengan cepat, beresonansi dengan kupu-kupu yang berterbangan. Apa ini? Dion tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, keterkejutannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keterkejutan Ri. Dia hidup. Apa ini? Tanya Dion. Ri tertegun, tidak bisa menjawab. Ri, benar. Dion memandang Ri dengan tatapan aneh. Kupu-kupu terus berputar-putar di sekitar mereka. Beberapa bahkan mendarat di Little Black. Sepertinya mereka juga beresonansi dengannya. Ya, ini sebenarnya adalah sumber kemurnian wasiat. Surat wasiat bertipe kemurnian jarang ditemukan, namun memang ada. Masing-masingnya sedikit berbeda dari yang berikutnya, tapi kehendak yang berkuasa di atasnya tidak diragukan lagi adalah kehendak surgawi. Tapi, ada yang lain. Misalnya, tipe non-elemen akan menyukai kehendak Buddha, atau bentuk yang lebih sederhana seperti kehendak cahaya. Banyak juga wasiat yang memiliki jalur pemahaman lebih dalam yang dapat beralih ke kemurnian juga. Misalnya, api dan es dapat melakukan ini. Dion mengangguk. Aurora miliknya memiliki sifat pemurnian. Dia bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya. Sumber ini sebenarnya diciptakan oleh ibu saya. Ini membantu Anda di sepanjang jalan pemurnian. Tapi, ibu saya sangat jelas tentang fakta bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang dapat bertahan. Kemurnian melonjak di malam hari karena ibuku berada dalam kondisi terkuatnya di bawah langit malam. Tapi, entah kenapa, kamu masih di sini. Dion hampir tersedak. Apakah aku tidak cukup murni untukmu? Tapi Ri mengambil cara yang sangat berbeda. Apakah aku tidak cukup murni untukmu? Mungkin sebaiknya kau pergi jalan-jalan dengan gadis lain yang image-nya cukup bagus untukmu, Jaws. Mata Dion membelalak saat ekspresi sedih muncul di wajahnya. Gadis ini keterlaluan. Apakah dia perlu terlalu salah paham padaku? Tuan Rahang, apa maksudnya itu? Kau tahu bukan itu maksudku. Ri mendengus tapi tidak menjawab. Semua pria sama. Dion hanya bisa menghela nafas dan mengganti topik pembicaraan. Kenapa ini hanya terjadi pada malam hari? Yah, ibuku dulunya ahli dalam es akan. Dion tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengarnya menggunakan bentuk lampau. Dia hanya mendengarkan dengan penuh hormat. Dia tampaknya menghargai kenyataan bahwa Dion tidak mengajukan pertanyaan apapun atau menunjukkan tanda-tanda rasa kasihan yang palsu. Mata seperti itu adalah mata yang paling dia benci. Es akan mendapat peningkatan pada malam hari, seperti halnya api pada siang hari, sama seperti kemungkinan akan lebih mudah untuk memanfaatkan petir saat badai. Buku tidak bisa menjangkau cukup jauh di sepanjang jalur pemurnian es, jadi, dia membuat tempat ini, berharap aku akan berkembang dengan cepat dan melampauinya. Saya bertanya-tanya mengapa mereka menganggap jalan kemurnian begitu penting, pikir Dion. Ri, yang akhirnya rileks dari kekhawatirannya, mulai berjalan menuju kedalaman gua. Meskipun saya yakin Anda tidak mengembangkan jalur kemurnian karena saya merasakan terlalu banyak tipe iblis yang akan menyerang Anda, tampaknya meskipun demikian. Hati Anda berasal dari tempat yang baik. Saya tidak keberatan menunjukkan kepada Anda kedalaman gua sebagai pembayaran untuk berbicara dengan saya hari ini. Dion akan mengoreksinya, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu yang lebih penting. Apa sebenarnya yang akan terjadi jika hatiku tidak murni? Ri berbalik dengan senyum nakalnya, ibuku sangat berkuasa. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari ayahku meskipun aku tidak yakin. Bahkan jika Anda berada pada tahap kultivasi surgawi, jika Anda tidak memiliki hati yang murni, kupu-kupu es akan memurnikan Anda. Dion bergidik memikirkan apa artinya ini. Tapi, Ri tidak membiarkannya bertanya-tanya terlalu lama. Kematianmu akan terlihat indah, tentu saja. Tapi, bayangkan setiap sel Anda tersapu oleh pembersih. Keringat dingin menutupi punggung Dion. Maksudmu seperti menuangkan alkohol ke dalam luka, tapi seluruh tubuhmu saja? Dion hampir berbalik dan pergi, tapi sifat jahat Ri kembali bersinar. Dia melompat dengan gembira dan menarik lengan Dion, menyeretnya ke dalam gua. Meskipun berpura-pura khawatir, Dion belajar hal lain tentang wasiat, terutama wasiat surgawinya.
Dion ingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia menggunakan keinginan surgawinya di depan para ahli sekte besar, mereka seringkali tidak tahu apa itu atau menganggapnya sebagai kehendak tipe kemurnian. Hal ini dapat berarti beberapa hal, sulit untuk membedakan jenis surat wasiat dengan tingkat kemurnian yang sangat rendah, atau tidak mungkin untuk membedakannya sama sekali. Ada juga kemungkinan bahwa kehendak surgawi telah meninggalkan dunia ini begitu lama, sehingga tidak ada yang ingat bagaimana rasanya. Segera, memasuki ruang bawah tanah yang luas. Ada danau energi murni, memandikan lingkungan sekitar dengan cahaya. Ruang itu dipenuhi dengan kristal yang telah dimurnikan oleh energi. Kilatan es dan salju berhembus, namun perasaan itu bukan dingin yang menusuk tulang, melainkan mengingatkan pada rasa sakit yang Anda obati dengan kompres dingin. Jadi, ini jalur kemurnian es? Rasanya jauh berbeda dengan kehendak es Delia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 122 potong. Di tengah malam, dekat sebuah desa kecil di pinggiran kota besar Elfin, bayangan bergeser dalam kegelapan. Keluarga Norville benar-benar kelompok yang aneh. Kata salah satu bayangan, sedikit nada menghina dalam suaranya. Jika jumlahnya aneh, apa yang membuat Anda menerima uang mereka? Bayangan itu tidak merespon, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Diam saja dan fokus pada kepanduan. Kita perlu menemukan secara pasti anak-anak mana yang menjadi yatim piatu dan mana yang belum. Kampanye ini berakhir sebelum waktunya, sehingga keluarga Norville ingin hal ini dilakukan sekarang. Mereka bahkan membayar ekstra untuk semua kegembiraan mereka. Rumah manapun yang Anda lihat tidak memiliki orang dewasa yang menemani, tandai rumah tersebut. Kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum para birokrat terlibat. Bayangan itu hanya bisa pasrah. Meskipun Kingdom dipenuhi dengan kejadian seperti ini, dia juga punya keluarga yang harus diberi makan. Dia tidak mampu untuk tidak mengambil pekerjaan ini. Tetapi, menurut Anda, seberapa besar kemungkinan pemerintah membantu mereka setelahnya? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Pemimpin kelompok itu menghela nafas, jika itu membuat Anda merasa lebih baik, ini mungkin jalan terbaik untuk hidup mereka. Mereka akan menerima pelatihan teknik tipe singularitas, dan jika mereka berbakat, mereka akan memiliki masa depan yang sejahtera. Keluarga kerajaan tidak berada dalam posisi untuk menentang keinginan keluarga kuat seperti itu, dan keluarga kuat lainnya tidak peduli. Bahkan jika semua orang tahu apa yang terjadi, tidak ada bukti nyata. Dan sejujurnya, meskipun ada bukti, itu akan diabaikan. Sebuah bayangan yang mendengarkan semua ini di belakang kelompok beranggotakan 5 orang itu menjadi bingung. Dia sama sekali tidak yakin apa yang sedang terjadi. Yang dia diberitahu hanyalah bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengangkut anak yatim piatu ke tempat baru, jadi dia tidak punya pilihan selain mengetuk bahu bayangan di dekatnya. Apa yang terjadi pada mereka? Bayangan itu menoleh ke arahnya dan berbisik dengan suara lemah, Norville berarti keinginan dalam bahasa kuno kita. Coba tebak. Kelompok itu terdiam, suasana berat menyelimuti. Gemerisik lembut angin yang menembus hutan yang gelap tidak banyak membantu suasana hati mereka saat mereka terus menyusuri desa-desa kecil. Menandai rumah-rumah, mengetahui bahwa setiap catatan yang mereka buat berarti menyerahkan seorang anak pada kehidupan yang tidak mereka pilih. Keesokan paginya, Dion senang telah mengkonsolidasikan jalur kedaulatannya pada kehendak iblis tingkat 3. Sebelumnya, dia berjuang untuk memahami apa yang harus dilakukan karena dia tidak dapat lagi mengintegrasikan esensi bijak tanpa harta yang tepat, namun berkat rangsangan Ri dan anugerah peninggalan ibunya. Dion akhirnya menemukan jalan. Faktanya, dia mengira dia mungkin menemukan 2. Meskipun awalnya dia yakin telah menemukan jalan kedaulatan yang tunggal. Saat dia merenung, dia menyadari bahwa dia telah mengacaukan jalur kedaulatan dan jalur pertempuran. Sebenarnya keinginan iblisnya adalah lapisan dari keduanya. Namun, ketika Dion memikirkan betapa bergunanya tempat rahasia milik Ri ini, dia tidak bisa tidak berspekulasi tentang latar belakangnya. Tapi, bagi gadis yang periang dan berapi-api seperti dia yang tidak mau membicarakannya, meskipun dia tahu bahwa Dion dapat dipercaya, berarti hal itu melukai lebih dalam daripada yang ingin dia akui. Jadi, Dion memutuskan untuk tidak mencampuri topik tersebut. Dia secara halus melihat Ri tidur, tetapi pemandangan itu tidak membantu Dion menahan diri untuk tidak menelan ludah. Ri mungkin bukan kecantikan yang luar biasa, tapi penampilannya memiliki kelucuan polos yang membuatnya menarik. Sepertinya dia hanya tinggal 1 atau 2 fitur lagi untuk menjadi alasan para penguasa menghancurkan seluruh kerajaan untuknya, dan itu karena tubuh dan kulitnya yang sempurna. Dia berbaring miring saat suara lembut napasnya memenuhi udara. Es dan salju yang berkelap-kelip dengan lembut melapisi rambut biru keperakannya, memberinya kesan halus. Rok-roknya terangkat saat dia tidur, memperlihatkan kulit yang menempel erat di pantatnya, menyebabkan badai yang mengamuk melanda Dion. Dadanya tidak cukup besar, tapi armornya yang dipotong menahannya dengan longgar, perlahan bergerak ke atas dan ke bawah seiring dengan napasnya. Karena armornya tidak fleksibel, armor itu telah ditarik sedikit ke bawah selama istirahat malam Ri.
Dion hampir merasa seolah-olah dia sedang menaiki ujung jari kakinya, dia mungkin melihat pemandangan yang akan mengirimnya ke surga. Darah iblis kilin di dalam Dion berdebar kencang, tetapi bahkan diambil alih oleh esensi bijak yang mengamuk. Dion segera memejamkan mata, berusaha menenangkan menara yang mengancam hingga membuatnya kehilangan kendali. Bernafas, bernapas, pikirkan Madeline, tunggu, jangan pikirkan Madeline. Pikirkan pelangi dan unicorn, pria berkeringat, kamar mandi bau. Bernapas. Setelah 10 menit berbicara pada dirinya sendiri, Dion akhirnya merasakan esensi amukan dalam dirinya telah tenang, maka ia perlahan membuka matanya. Dion memulai. Yang dia lihat hanyalah sepasang mata perak jernih, menatapnya dengan saksama. Haha, sepertinya kamu sudah bangun sekarang, Dion tertawa canggung. Ri tidak menjawab, menatap Dion dengan alis terangkat. Apakah kamu benar-benar perlu melepas bajumu? Juga, kamu memiliki selera yang cukup menarik. Dion hanya bisa tersenyum pahit. Sepertinya dia telah mendengar apa yang dia katakan. Mungkin dia seharusnya tidak berbicara keras-keras. Mungkin jika kamu tidak terlihat begitu seksi dalam tidurmu, aku tidak perlu tenang seperti ini. Pernahkah kamu belajar untuk tidak tidur dengan pria asing? Ri mengulurkan tangan ke depan dan mencubit lengan Dion dengan kuat, menyebabkan dia meringis. Aku tahu kamu tidak murni. Menganggap sesuatu yang tidak bersalah seperti tidur dan menyalahkanku? Dion hanya tertawa main-main saat Ri mengusirnya keluar gua. Aku sedang mandi sekarang. Jangan masuk atau aku akan memotongnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 123 teknik. Dion terkekeh, tapi dengan patuh menunggu di luar sampai Ri keluar. Meski dia sedikit terkejut bisa mandi di telaga kesucian peninggalan ibunya, itu tidak bisa dipercaya. Tapi, apa yang dikatakan Ri setelahnya membuat dia memikirkan asal-usulnya lagi. Ngomong-ngomong aku membuat kesalahan dengan tidak memperingatkanmu tentang gua itu kemarin, jadi aku akan menjadi idiot jika aku melakukan kesalahan yang sama lagi. Anda tidak akan pernah bisa berenang atau menyentuh danau yang sebenarnya, Anda akan membeku menjadi es terlepas dari apakah Anda suci atau tidak. Dion mengangguk, menyimpan pertanyaannya untuk dirinya sendiri. Jadi, kemana nyonya? Meskipun aku ingin membawamu ke guild formasi atau bahkan guild alkimia sekarang, mungkin akan lebih baik jika kamu mendaftar di akademi terlebih dahulu. Tahun kalender baru saja dimulai, sehingga periode penerimaan akan segera ditutup. Tapi, ayahku kebetulan adalah kepala sekolah, jadi meskipun lamarannya terlambat, kamu tetap diperbolehkan mengikuti tes. Itu mengingatkanku, berapa umurmu? Kamu bilang tahun kalender baru saja dimulai, jadi seharusnya aku berumur 17 tahun sekarang. Jadi jiwamu hanya perlu mencapai tahap fondasi tinggi dan jiwa bawaanmu harus sudah berada pada tahap fondasi bawah untuk dapat diterima. Saya cukup yakin Anda memenuhi persyaratan tersebut mengingat aurora Anda, jadi kita bisa menuju ke sana sekarang. Dion tersenyum, dia akan menyombongkan diri dengan gaya arogannya yang biasa, tetapi dia berusaha meminimalkan sifat genitnya. Memang benar dia gagal total, tapi dia tetap berusaha. Omong kosong esensi darah ini bukanlah lelucon. Aku harus mencari jalan keluar, atau menemukan esensi yang cukup kuat untuk melawan esensi bijak. Sementara Dion berpikir, Little Black berjalan dan menjilat telapak tangannya, menyebabkan Dion secara refleks membelai kepalanya. Binatang macam apa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sisik, bulu. Pusaran putih di tubuhnya itu indah. Dion menggaruk sisik putih di dahi Little Black, menyebabkan Little Black menggeram nikmat. Sejujurnya aku juga tidak yakin, tapi dia adalah satu-satunya temanku selama ini, kata Dion sambil tersenyum. Satu hal tentang Dion adalah meskipun dia tidak ragu menempatkan dirinya dalam bahaya, dia tidak pernah bisa melakukan hal yang sama untuk teman-temannya. Dia bisa berteriak sekuat tenaga bahwa dia adalah penerus sekte rusa surgawi saat menghadapi musuh. Tetapi dia tidak akan pernah mengakui bahwa hitam kecil mungkin adalah monster tingkat tertinggi atau lebih tinggi lagi. Karena penampilan Little Black tidak cocok dengan binatang lainnya, toh tidak ada seorang pun yang bisa menghubungkannya. Ri tidak menganggap ini aneh saat dia mengikatkan pedang tipisnya ke punggungnya. Dion mencoba menahan diri untuk tidak melihat pinggulnya yang proporsional berayun dengan rambutnya saat dia mengikuti diam-diam di belakangnya. Dion tidak habis pikir kenapa dia begitu tergila-gila dengan penampilan Ri. Bahkan Delia dan Mei Ying tidak membuatnya melihat mereka sesering ini. Dia hanya bisa berasumsi bahwa itu adalah esensi dalam dirinya, jadi, dia mengubah topik pembicaraan untuk mengalihkan perhatiannya. Apakah kamu pernah memberitahuku bagaimana kamu bisa tetap diam ketika kamu bergerak seperti itu? Tanya Dion penasaran saat mereka berjalan melewati hutan. Ri tersenyum dengan senyuman yang menggemaskan. Tidak mudah untuk mempelajarinya meskipun aku sudah memberitahumu. Ayah saya berspesialisasi dalam teknik tipe ilusi. Faktanya, dia memanifestasikan jiwanya menggunakan teknik tipe yang unik. Pada akhirnya, jiwanya menjelma menjadi kabut. Hal ini memungkinkan dia untuk memahami orang secara mendalam dan menemukan cara terbaik untuk memanipulasi indera mereka. Dion memasang ekspresi heran di wajahnya.
Untuk memahami orang dan kemudian memanipulasi mereka, sungguh kemampuan yang luar biasa. Tapi, Dion mengesampingkan hal ini, dia bahkan lebih tertarik pada hal lain. Bagaimana kamu menggunakan teknik ilusi agar tidak bersuara? Dan jika ini adalah kemampuan ayahmu, mengapa kamu memilikinya? Ingat bagaimana aku memberitahumu bahwa menggunakan teknik tipe unik berarti kamu harus menempa jalanmu sendiri? Karena perwujudan jiwa ayah saya berperingkat sangat tinggi. Dan dia sangat cerdas dalam kultivasinya, dia mengambil kemampuan yang tampak lurus ke depan dan membaginya menjadi teknik yang tak terhitung jumlahnya. Teknik-teknik ini mungkin paling baik digunakan oleh ayah saya, tetapi bukan berarti orang lain tidak bisa menggunakannya juga. Begitu, jadi menempa jalanmu sendiri juga berarti menginovasi teknikmu sendiri, tidak heran hanya orang jenius yang melakukannya karena pilihan. Benar, bahkan ketika seseorang tidak punya pilihan selain memilih tipe yang unik, biasanya mereka menggunakan teknik stok yang bisa bekerja dengan hampir semua manifestasi jiwa dari tipenya. Bayangkan satu orang bermanifestasi sebagai singa dan yang lain sebagai beruang, mereka berdua memiliki akses untuk memperkuat kemampuan generik. Menarik, Dion mencoba menyerap semua yang dikatakan Ri. Dari segi cara kerja teknik ini, kedengarannya sederhana, namun sulit untuk dipahami. Ilusi adalah soal sedikit tangan. Ya, ilusi tingkat rendah. Ayahku cukup kuat untuk memutarbalikkan kenyataan, tapi, menurutku itu hanya mungkin jika kamu memiliki tipe manifestasinya dan menjadi cukup kuat. Tiba-tiba, telinga Dion bergerak-gerak saat Ri melangkah. Melihat, bukannya aku tidak bersuara, itu karena saya tidak membiarkan orang-orang di dekat saya mengetahui bahwa saya mengeluarkan suara. Ada frekuensi suara yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia, tidak peduli seberapa kuatnya Anda. Saya mendistorsi suara yang saya buat menjadi frekuensi yang tidak dapat Anda dengar. Masalah dengan teknik ini adalah binatang itu bisa mendengarku. Tapi, tanpa manifestasi ayah saya, inilah yang terbaik yang bisa kami lakukan. Dion mulai bergumam pada dirinya sendiri, jadi, ilusi mata adalah tentang melihat sesuatu yang tidak ada, atau tidak melihat sesuatu yang ada. Ilusi menggunakan telinga adalah tentang tidak mendengar apa yang ada. Cara kerja teknik ayah Ri adalah dengan bermain-main dengan frekuensi suara. Saya mungkin bisa menipu dan membuat arai yang bisa melakukan itu, tapi kilatan emas akan memberi saya petunjuk bahkan jika saya diam. Mereka terus berjalan maju seperti yang dipikirkan Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 124, gadis kecil. Aku idiot. Ri kaget saat melihat kembali ke arah Dion, tapi yang mengejutkannya, dia sudah tidak ada lagi. Dan ketika dia menajamkan telinganya, mulutnya menganga ketika dia menyadari dia tidak dapat mendengar apapun. Bingung, Ri hendak berbalik ketika dia merasakan sebuah tangan dengan lembut menjambak rambutnya. Ri melompat ke depan, menarik pedangnya dari punggungnya, siap menyerang. Kamu sudah mencoba menyerangku berkali-kali, apakah kamu benar-benar akan melakukannya lagi? Dion berkata sambil terkekeh, omong-omong, rambutmu luar biasa. Begitu lembut dan berbau seperti mata air dan air jernih. Aku bisa terbiasa dengan itu. Dion berbicara dengan linglung dan sepertinya tidak menyadari keterkejutan Ri, tetapi komentar rambutnya membuat dia terkejut. Apakah akan membunuhmu jika tidak menjadi orang mesum? Mencium rambutku, Anda pikir itu kalimat yang bagus? Anda lebih terdengar seperti pembunuh berantai, pemerkosa, atau campuran keduanya. Dion memegangi tangannya ke dadanya, berpura-pura menunjukkan ekspresi terluka. Nyonya Ri, tidak perlu kata-kata kasar seperti itu. Saya hanya menghargai keindahan alam yang ditawarkan. Wajah Ri berubah ketika Dion memanggilnya Nyonya, tapi dia menjawab dengan tendangan dan mengganti topik pembicaraan. Dia hanya tidak terbiasa dengan orang-orang, terutama di kerajaan Elfin, yang memanggilnya cantik. Faktanya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Terserah, dia akan melihat perbedaan antara aku dan mereka ketika dia sampai di kota. Bagaimana kamu melakukannya begitu cepat? Tidak mungkin. Ayahku harus mengajariku metodenya secara langsung dan itu memerlukan pemahaman jalur ilusi dari kehendak airku. Dion terkejut mendengar apa yang dia katakan, tetapi dia membuat catatan mental, jangan meremehkan orang karena mereka hanya memiliki satu keinginan. Ada kemungkinan besar mereka telah memahami banyak jalan. Bukan karena dia yakin Ri hanya punya satu wasiat. Lebih dari itu fakta bahwa bahkan elemen sederhana seperti air pun bisa sangat serbaguna. Masuk akal jika air memiliki jalur ilusi yang menunjukkan betapa baiknya ia memutarbalikkan kenyataan. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi keinginan musik saya sudah berada di puncak level 9 dan saya telah memahami jalan menuju kesempurnaan di dalamnya. Faktanya, saya yakin saya telah menemukan esensi sejati dari musik dengan menyadari membuat musik dengan tubuh Anda adalah akar dari semua musik. Saya hanya menerapkan apa yang mungkin juga Anda sebut sebagai jalur ilusi untuk mengubah suara yang saya buat ke frekuensi lain. Faktanya, meskipun keinginan lain mungkin memiliki batasan dalam hal ini dan ditangkap oleh binatang buas.
Karena keinginan musik sangat disesuaikan dengan suara dan frekuensi serta memanipulasi orang dengan hal tersebut, saya dapat mencapai frekuensi yang bahkan Little Black tidak akan mendengarnya. Level maksimalnya akan pada usia 17. Kenapa aku harus repot-repot denganmu? Dalam kemarahan palsu, Ri mulai berjalan pergi. Dion tersenyum dan mengikuti di belakangnya, menikmati goyangan rambutnya. Jauh di depan, tanpa sepengetahuan Dion dan Ri, seorang gadis kecil gemetar dengan punggung menempel di pohon. Gadis kecil itu benar-benar cantik karena tidak ada kata yang lebih baik. Rambutnya berwarna merah jambu terang hingga hampir putih. Matanya bersinar dengan warna yang sama, hampir seperti berlian kecil berwarna merah muda yang berkelap-kelip saat matanya berair. Dia memegang tangan kecilnya ke dadanya sambil perlahan mundur. Pakaiannya berwarna abu-abu compang camping dan kulitnya yang murni seperti batu giok kusut karena bercak lumpur dan sisa-sisa tanaman hijau. Jelas dia telah melalui banyak hal dan harinya semakin buruk. Apa yang kamu lakukan di sini, gadis kecil? Seorang pria muda duduk di belakang sesuatu yang tampak seperti harimau putih. Giginya berbentuk kristal dan garis-garisnya berwarna emas mencolok. Tingginya 2 meter dan panjang 4 meter, memungkinkan pemuda itu duduk bersila di punggungnya. Pemuda itu sendiri memiliki rambut merah cerah, matanya bersinar dengan warna yang sama. Perawakannya kuat dan besar sementara telinganya panjang bahkan di antara para elf. Dia memiliki kapak perang besar yang diikatkan di punggungnya dengan pegangan setebal pergelangan tangannya yang besar. Gadis kecil itu terlalu takut untuk menjawab. Rasa menggigilnya semakin bertambah ketika dia menyadari sebatang pohon telah menghentikannya untuk mundur lebih jauh. Akan sangat disayangkan jika membiarkan seorang gadis kecil dengan potensi seperti itu pergi ke keluarga Norville. Datang, aku akan membawamu bersamaku. Aku akan menjagamu dan membesarkanmu. Setelah kamu cukup umur, aku akan menganggapmu sebagai selirku. Bukankah itu lebih baik daripada hidup sebagai yatim piatu? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Air mata mengalir di pipinya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa karena isak tangisnya tercekat di tenggorokan. Dia baru saja mengetahui bahwa dia telah kehilangan orang tuanya. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menghidupinya di bawah pengawasan mereka, dia terpaksa kembali ke desanya. Tapi, karena tidak ada seorang pun yang melindunginya dalam perjalanan ke sana. Dia tersandung dan mengalami situasi ini tepat ketika dia mengira dia akhirnya sudah dekat dengan rumahnya, atau rumah apapun yang tersisa di sana sekarang. Marin seharusnya adalah hari ulang tahunnya yang kelima, namun malah menjadi salah satu hari terburuk dalam hidupnya. Dia terjatuh ke tanah, menarik lututnya ke dada saat pemuda dan binatang buasnya perlahan berjalan ke arahnya. Saat itu, dia merasakan tangan lembut di bahunya. Dia bergidik, menatap sepasang mata hijau Hazel. Dia tidak bisa menahan diri untuk melompat menuju sumber kehangatan pertama yang dia rasakan selama berminggu-minggu, sambil menangis tak terkendali. Dia tidak tahu kenapa dia bereaksi seperti itu. Entah kenapa, dia hanya merasa mata itu ingin melindunginya. Dan dia tidak ingin mata itu menghilang seperti yang dialami orang tuanya. Dion memeganginya, membiarkan gadis itu menangis dan mengabaikan pemuda yang kebingungan di belakangnya. Dia sedikit terkejut karena gadis kecil itu begitu mudah mempercayainya, tapi dia juga agak senang. Dia tidak tahu apa yang telah dialaminya, tapi siapa yang bisa berdiam diri sementara seorang gadis kecil menjadi sasaran hal seperti itu. Kata-kata pemuda itu menimbulkan kemarahan di lubuk jiwanya. Benar-benar bajingan, tidak apa-apa katanya lembut, sambil mengangkat gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 125 Kaya. Ri berdiri di samping dengan air mata berlinang. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Anak yatim piatu perang menjadi semakin umum di kerajaan Elfin. Hal yang paling menyakitkan bagi Ri adalah harusnya ada undang-undang yang dibuat untuk membantu keluarga dari mereka yang kehilangan nyawa dalam memperjuangkan perdamaian. Namun sebaliknya, anak yatim piatu diperlakukan tidak lebih dari budak untuk dijual dan diperdagangkan. Entah itu karena mereka memiliki potensi yang kuat dan dapat meningkatkan kekuatan sebuah keluarga, atau karena mereka sangat cantik atau tampan dan dapat menghangatkan tempat tidur mereka. Dion berbalik, menggendong gadis kecil yang menangis terseduh-seduh dan dengan lembut mengusap punggungnya. Namun, meski tindakannya halus, matanya dipenuhi amarah. Karena kamu telah memutuskan untuk menjadi makhluk yang tidak terlalu menjijikkan, aku akan memberimu waktu 5 detik untuk segera meninggalkan tempat ini. Jika kamu menguji kesabaranku, aku akan membunuhmu. Jika kamu berbicara, aku akan membunuhmu. Jika aku melihatmu di hadapanku setelah 5 detik ini, aku akan membunuhmu. Jika aku bisa mendengarmu setelah 5 detik ini, aku akan membunuhmu. 5. Ri tercengang dengan apa yang didengarnya. Dia tahu betul dari keluarga mana pemuda ini berasal, dan keluarga Grimbold tidak menerima ancaman dengan baik. Namun, terlepas dari apa yang dia pikir akan terjadi, harimau pemuda itu menggigil, merasakan aura kedaulatan Dion. Keinginannya sudah usang. Harimau itu, bertentangan dengan keinginan tuannya, segera membalikkan ekornya dan berlari menjauh,
menghilang dalam cahaya putih yang kabur. Mungkin karena pemuda itu tidak pernah punya niat untuk bertarung, atau mungkin karena dia sendiri yang malu dengan tindakannya, dia tidak membuat gerakan untuk menghentikan binatang buasnya berlari. Dion tidak mengedipkan mata saat dia fokus menghibur gadis kecil itu. Tak lama kemudian, gadis kecil itu berhenti menggigil. Dia merasakan aliran lembut keinginan memasuki dirinya. Dion memadukan aurora dan keinginan surgawinya untuk memberinya perasaan nyaman, membuat emosinya menjadi tenang. Kamu juga bisa menggunakan aurora seperti itu? Ri terkejut, tapi hal ini membuat bibirnya tersenyum kecil. Gadis kecil itu memandang Dion dengan tangan kecilnya yang menggemaskan bertumpu pada bahu lebarnya. Matanya berkedip, dengan kemurnian yang membuat Anda tidak bisa menahan senyum. Dion tersenyum, siapa namamu? El Lila, apakah kamu harus pergi ke suatu tempat? Tidak, orang tuaku, gadis itu mengancam akan mulai menangis lagi. Dion dengan lembut menyeka air matanya dengan ibu jarinya, memeganginya dengan mantap. Orang tuaku juga meninggal, katanya lembut, aku juga tidak punya keluarga. Apakah kamu ingin menjadi bagian dari keluargaku? Lila menatapnya dengan mata besar yang berkedip. Lengan kecilnya melingkari leher Dion. Ya, Dion tersenyum. Oke, mulai hari ini, kamu adalah adik perempuanku. Aku berjanji akan melindungimu seperti kakak laki-laki, oke? Suara kecil Lila bergema di telinga Dion. Kakak, siapa namamu? Nama saya Dion Sacharo. Kata-katanya selanjutnya membuat Ri menangis, tidak mampu mengendalikan dirinya. Oke, mulai hari ini, saya Lila Sacharo. Dion menggendong gadis kecil itu seolah sedang memegang barang paling berharga di dunia. Tubuhnya yang rapuh dan mungil basah oleh kehangatan pria itu. Dia melihat terlalu banyak dirinya pada gadis kecil ini. Sedemikian rupa sehingga dia tidak menyesali tindakan impulsifnya sedikitpun. Tawa memenuhi hutan saat Dion menggendong Lila sambil berjalan bersama Ri. Kamu cantik sekali, Kakak Ri, aku belum pernah melihat orang secantik kamu. Ri tersenyum sambil mencubit pipi gadis kecil itu. Kamu tidak seharusnya berbohong pada kakak perempuanmu loh. Saya akan memiliki kepala yang sangat besar. Gadis kecil itu terkikik saat Ri menggelitiknya. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah desa kecil di pinggiran kota besar yang bisa mereka lihat dari kejauhan. Sebenarnya ada banyak desa di sekitar kota di kejauhan. Mereka terus-menerus satu sama lain, tampaknya kerajaan Elfin tidak merasa perlu membangun tembok di sekitar kota utama mereka. Lila kecil, aku mungkin tidak bisa membawamu ke kota bersamaku. Tapi, aku akan meninggalkan kakak laki-lakimu yang lain bersamamu, oke? Cincin Dion menyala saat Little Black melompat keluar. Ya, menurutku dia sebenarnya jauh lebih muda darimu, kata Dion sambil tertawa. Lila tampak sangat bersemangat melihat Little Black. Dia segera melompat ke punggungnya, dengan senang hati menepuk kepalanya. Aku akan membuatkanmu rumah dan mempekerjakan beberapa pembantu untukmu, oke? Lalu, kita bisa mengunjungi kota besar bersama-sama. Lila menatap Dion dengan mata lebar yang berkedip. Bisakah kamu membuatkan rumah untuk anak yatim piatu lainnya juga, kakak? Hati Dion menghangat saat mendengar ini. Tentu saja, aku akan membuatkan rumah yang sangat besar untuk kalian semua. Ri agak bingung bagaimana Dion akan membuatkan rumah untuk mereka. Tapi, dia berasumsi bahwa dia hanya bermaksud mencari rumah besar untuk disewa, jadi dia pergi untuk memperingatkannya tentang biayanya. Tahukah Anda Dion, rumah itu mahal sekali. Jika Anda tidak memiliki setidaknya puluhan batu dalam, mustahil menemukan batu yang cukup besar untuk dibeli. Dion menyeringai. Jika ini hanya tentang batu yang dalam, aku tidak kekurangannya sama sekali. Tapi, saya bersikap literal ketika mengatakan saya akan membuat rumah. Lila kecil, bawa hitam kecil dan bawa semua anak yatim piatu ke sini. Ri, bisakah kamu mencarikanku beberapa orang yang dapat dipercaya dan bersedia dibayar untuk merawat mereka? Katakan pada mereka aku akan membayar batu yang sangat besar sebulan. Ri terkejut. Seluruh batu yang sangat dalam per bulan? Orang-orang ini mungkin tidak melihat 10 batu biasa dalam 1 tahun penuh. Tetapi Anda ingin memberi mereka 10 kali lipatnya dalam 1 bulan? Tentu saja, aku tidak ingin mereka punya alasan untuk mengkhianati adik perempuanku dan teman-temannya. Ri menggelengkan kepalanya tetapi menurutinya. Ketika dia berjalan pergi, dia tiba-tiba teringat bahwa Dion adalah seorang alkemis. Bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Meskipun batu yang sangat besar tidak menjadi masalah bagi eselon atas keluarga kerajaan di kerajaan Elfin. Bentuk standar mata uang bagi orang miskin adalah batu biasa. Jadi, menggunakan batu yang sangat besar pada tingkat ini hanya akan dilakukan oleh orang kaya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 126, senang. Lila dengan senang hati memegangi Little Black saat mereka mulai berlari keliling desa, bahkan pergi ke desa-desa di sekitar kota besar. Pada akhirnya, untuk membawa ratusan anak, Little Black harus menggunakan wasiat kristalnya untuk membawa platform besar di belakangnya. Selain itu juga memakan waktu hampir sepanjang hari. Namun, saat mereka melakukan ini, Dion sedang bermeditasi. Dia belum pernah melakukan sesuatu dalam skala ini sebelumnya,
dan auroranya baru saja mencapai tahap esensi bawah. Jika dia menginginkan rumah yang cukup besar untuk menampung ratusan anak, itu akan memakan banyak biaya. Konsep menggunakan susunan untuk membentuk objek nyata adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang berada pada tahap esensi bawah aurora mereka. Meskipun susunan neraka senjata Dion bisa berpura-pura jika dia memasukkan keinginan kristalnya ke dalamnya, kenyataannya mereka masih hanyalah kantong energi pada intinya. Untuk membuktikan sesuatu yang nyata dari sesuatu yang mengalir bebas dan ilusi, diperlukan kekuatan yang sangat besar. Masalah lainnya adalah Dion tidak memiliki pengalaman di bidang arsitektur atau teknik yang diperlukan untuk itu. Karena itu, dia harus menghabiskan beberapa jam membaca buku apapun yang dia temukan mengenai topik tersebut dalam ingatan gurunya. Karena Dion sudah menjadi insinyur dan penemu yang berdagang di dunia manusia, tidak sulit baginya untuk memahami nuansa teknik sipil. Fisikanya sama, hanya saja penerapannya berbeda. Dion menarik napas dalam-dalam. Pertama, izinkan saya menebangi hutan ini sedikit dan mengolah lahannya. Tapi aku tidak ingin menghancurkan pohon-pohon ini. Dion berubah pikiran, memutuskan untuk memasukkan hutan ke dalam desainnya. Sebuah platform yang bersinar dalam sinar emas dan pola-pola rumit yang berputar-putar muncul di langit, perlahan-lahan meluas. Wajah Dion adalah gambaran fokusnya, dia duduk di tanah. Kedua tangannya disatukan saat api auroranya berkobar semakin besar di sekelilingnya dalam warna ungu emas yang diperuntukkan bagi mereka yang telah melewati tahap mekar. Arai yang digunakan Dion secara mengejutkan merupakan versi sederhana dari arai kreasi yang ditemukan di Focus Academy. Meskipun hal ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi Dion, dia tidak punya pilihan untuk menerimanya. Dia berasumsi itu adalah formasi lain yang diambil dari sisa-sisa klan Rusa Langit. Papan-papan kayu mulai terlihat dari susunannya, melapisi dahan-dahan kokoh pohon-pohon tinggi. Jalan setapak, lorong, dan ruangan terus bermunculan seiring butiran keringat bertambah di alis Dion. Dia membangun pintu keluar dan tangga, mengisi ruangan dengan buku-buku tingkat rendah dari sekte Rusa Surgawi dan taman bermain yang dia sukai saat kecil. Dia membangun kolam renang dan area olahraga. Seluruh strukturnya bahkan lebih besar daripada desa di belakangnya, dan itulah alasan mengapa darah merembes keluar dari sudut mulut Dion. Namun, dia tidak membiarkan dirinya menyerah. Dia membangun struktur pagar besar dan susunan pertahanan yang rumit. Dia menuangkan kehendak surgawi ke dalam tanah di sekitar pepohonan, meningkatkan kekuatannya dan menyuburkan tanah dengan lebih baik untuk dijadikan makanan. Dia menempatkan susunan pelindung di sekelilingnya sehingga sifat bangunan yang tinggi tidak akan menyebabkan kematian seorang anak. Pada akhirnya, dia melihat pekerjaannya untuk menemukan rumah pohon yang rumit. Itu diisi dengan slide dari kamar ke kamar. Dion bahkan melengkapi strukturnya dengan permainan dari dunia manusia seperti bola basket, sepak bola, dan sepak bola. Karena dia tahu kemungkinan besar anak-anak belum pernah mendengar tentang permainan tersebut sebelumnya, dia menambahkan susunan transfer informasi juga. Akhirnya, setelah berjam-jam, dia menurunkan tangannya, terengah-engah sambil batuk darah. Kakak laki-laki, Lila kecil bergegas menghampiri Dion, khawatir. Saat itulah Dion menyadari bahwa dia telah menjadi sasaran audiensi selama berjam-jam. Dia begitu fokus sehingga dia tidak menyadarinya. Kamu, tahap jiwamu sudah berada pada level essence? Ri memandang Dion seperti sedang melihat monster. Dion terkekeh, tapi terlalu lemah untuk mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menikmati Lila kecil yang menepuk-nepuk wajahnya untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Menurutnya itu menggemaskan. Apakah kamu menyukainya, Lila? Lila memandang Dion dengan simpati yang mampu meluluhkan hati. Aku menyukainya, kakak, katanya dengan air mata berlinang. Sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang melakukan apapun untuk anak yatim piatu, apalagi menyebabkan penderitaan fisik bagi mereka. Dion menepuk-nepuk rambut merah muda Lila sambil menggendongnya. Dia mengangkat mereka pada platform susunan dan berbalik ke arah kerumunan. Ini adalah tempat yang aku buat untuk anak yatim piatu di kerajaan Elfin. Ini bukan tempat untuk orang dewasa, dan aku tidak akan menoleransi siapapun yang berpura-pura demikian. Meskipun banyak dari Anda yang juga membutuhkan bantuan, saya rasa tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa mereka layak mendapatkan bantuan lebih dari seorang anak yang kehilangan orang tuanya. Saya berjanji kepada Anda, jika saya menemukan seseorang melakukan hal seperti itu, saya akan membunuh mereka. Dion mengalihkan pandangan hangat ke anak-anak yang berkerumun di sekitar Little Black. Ini adalah rumah barumu sekarang. Anda bisa makan, tidur, dan tumbuh dengan nyaman. Saya akan mencarikan Anda guru ketika saya memasuki kota. Tapi, untuk saat ini, masuklah dan bersenang-senanglah. Tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan sesuatu yang kurang dari masa kecilnya. Anak-anak memandang Dion dengan ekspresi berbeda-beda. Tapi, yang paling utama adalah kegembiraan. Suara tawa anak-anak yang riang memenuhi desa saat mereka berlari menuju rumah pohon, melompat-lompat di perosotan dan memilih kamar mereka. Dion menyaksikan semua ini sambil tersenyum sebelum meluncur ke arah Ri yang membawa beberapa wanita paruh baya bersamanya.
apakah ada di antara kalian yang punya anak sendiri? Dion bertanya pada mereka. Para wanita itu mengangguk. Mereka sedikit khawatir tentang Dion. Banyak dari mereka belum pernah melihat manusia sebelumnya, apalagi manusia yang bersedia membantu anak-anaknya meski pemerintah mereka sendiri tidak melakukan hal yang sama. Mereka mengira mungkin ada motif tersembunyi di balik tindakan tersebut. Mereka tidak naif seperti anak-anak, tidak mungkin ada hal sebaik ini di dunia ini. Jadi, mereka berjaga-jaga. Aku juga sudah menyiapkan kamar untuk kalian semua. Saya tidak keberatan Anda membawa keluarga Anda dan menjalani kehidupan yang baik. Namun, jika saya mendengar ada di antara Anda yang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, saya yakin Anda mengerti maksudnya, kata Dion dengan ekspresi serius. Meskipun dia memahami dari mana para wanita ini berasal, tindakan lebih keras daripada kata-kata dalam hal mendapatkan kepercayaan. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Para wanita juga memahami hal ini. Setidaknya mereka bersedia mengakui bahwa Dion ini mungkin membawa mereka ke hasil yang lebih baik daripada jika anak-anak yatim piatu dibawa ke keluarga Norville atau salah satu dari 8 keluarga besar kerajaan Elfin lainnya. Dion, setelah mengatakan ini, akhirnya menoleh ke Ri. Hari sudah berlalu, bagaimana kalau kita istirahat? Dia berkata sambil tersenyum. Kita bisa berangkat besok. Ri tersenyum ringan dan mengangguk. Dia tahu Dion terlalu lelah untuk melakukan banyak hal, jadi dia menurutinya. Aku tidak bisa membantu mereka seperti ini sekarang. Tapi aku senang kamu bisa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 127, standar rendah. Malamnya, bayangan sekali lagi muncul di sekitar pinggiran desa, tapi mereka terkejut menemukan pagar tinggi dan barisan pertahanan. Mereka tidak punya pilihan selain melaporkan hal ini kembali ke keluarga Norville. Situasinya sudah terlalu banyak berubah sehingga mereka tidak bisa bertindak. Di dalam keluarga Norville, seorang pria dan wanita yang sangat menarik mendengar berita itu dengan alis terangkat. Setelah terdiam beberapa saat, mereka mencapai kesimpulan bahwa mereka sebaiknya memilih menunggu dan melihat, tidak ingin menyinggung siapapun yang terlalu berkuasa untuk saat ini. Lagi pula, apa yang mereka lakukan tidak membuat mereka benar. Suamiku, sepertinya kita harus menunda ini lebih lama lagi, wanita itu berbicara ketika tubuh telanjangnya yang diminyaki meluncur ke tubuh suaminya. Pria itu tampaknya terpesona dengan tubuhnya dan lebih fokus pada betapa halus suaranya terdengar dibandingkan dengan apa yang sebenarnya dia katakan. Rambut putih cerah mereka kusut satu sama lain dan mata ungu mereka sepertinya saling memberi mantra. Para wanita melanjutkan, di sela-sela erangan, dengan suara yang sangat menggoda. Dari pengumpulan informasi yang diberikan para pengintai kepada kami, rupanya seorang anak manusia yang mahir dalam formasi membangunkan rumah untuk anak yatim piatu. Dia bahkan membayar biaya hidup dan studi mereka. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi manusia, dia dengan lembut mengusap bibir suaminya. Anehnya, suaminya tampak tidak terlalu ambil pusing dengan pernyataan itu sambil terkekeh. Kami mungkin akan bepergian ke benua ini untuk mengikuti turnamen dalam setahun. Kami akan mendapatkan apa yang kami berdua dambakan, katanya sambil meraih pantat istrinya dan menikmati erangan istrinya saat dia menurunkannya ke dirinya sendiri. Tubuh mereka mulai memanas saat mereka mengedarkan metode kultivasinya. Jiwa mereka terproyeksi keluar, bermanifestasi sebagai ular agung saat mereka berputar-putar satu sama lain. Dia menuntunnya dengan hasrat yang kuat, melupakan dunia. Segera, mereka saling berpelukan. Situasi tahta lebih penting daripada beberapa mainan seks di masa depan saat ini. Keluarga yang memihak raja mungkin banyak, setidaknya 3 atau 4 dari 9 keluarga yang paling penting, tapi mengingat situasinya, mereka akan segera terpuruk. Itu berarti kami harus berada dalam posisi yang baik untuk menempatkan keluarga kami di garis lurus tahta. Lelaki tampan itu berbicara lembut kepada istrinya sambil mendekap istrinya erat-erat. Dia dengan lembut menggambar lingkaran di dadanya dengan jari-jarinya saat senyuman seterang bintang di langit bermekaran. Saya pikir sudah waktunya kerajaan Elfin menjadi korban dari keinginannya. Setelah Dion beristirahat, dia akhirnya menghabiskan beberapa hari lagi untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dengan anak yatim piatu telah diatur dengan benar. Dia mempekerjakan beberapa guru tingkat rendah untuk mereka, yang sebenarnya memasukkan uang ke dalam bagian perekonomian yang tidak aktif. Karena peperangan yang terus terjadi selama beberapa abad terakhir, jarang sekali anak-anak mampu membayar tutor. Dan seringkali, jika bisa, mereka berasal dari keluarga kaya yang memiliki pengajaran privat sendiri. Artinya, mereka yang memenuhi persyaratan untuk mengajar akan fokus pada pekerjaan sampingan yang menjadi spesialisasi mereka dibandingkan mengajar anak yatim piatu. Meskipun banyak dari mereka yang menginginkannya, mereka juga memiliki keluarga sendiri yang harus diberi makan. Dengan janji uang dan perlindungan yang ditinggalkan Dion, dia akhirnya cukup percaya diri untuk pergi ke kota Elfin bersama Ri. Sambil menggendong Lila, Dion memeluknya sebagai ucapan selamat tinggal. Aku akan segera kembali mengunjungimu, oke? Gadis kecil yang menggemaskan itu mengangguk, melingkarkan lengannya di leher Dion. Dion menurunkannya dan dia lari dengan senyum lebar di wajahnya.
Hal ini membuat Dion merasa senang, jadi dia berangkat dengan hati yang tenang dan senyum lebar. Terlalu malas untuk menuruni semua anak tangga, Dion langsung melompat keluar jendela dan melewati pagar, mendarat dengan lembut di samping Ri. Baiklah, cantik, ayo berangkat. Kata-kata Dion baru saja keluar dari bibirnya ketika dia merasakan ada kaki yang terhubung dengan pantatnya. Bang, Dion terbanting ke pohon, pipinya terasa kulit kayu. Tidak perlu terlalu marah karena sebuah pujian. Kalian manusia memiliki standar yang rendah. Dia berkata dengan lembut. Dion memandangnya dengan bingung, tetapi begitu mereka memasuki kota, dia segera mengetahui apa yang dimaksudnya. Dia belum pernah melihat kumpulan orang cantik seperti itu. Mendeskripsikan Ri sebagai di bawah standar hampir cukup. Mungkin bahkan jelek jika ini adalah standar kerajaan ini. Namun hal ini sepertinya tidak terlalu mengganggu Ri, dia malah memilih untuk dengan senang hati menunjukkan semua hal hebat tentang kerajaan Elfin. Peri sebenarnya adalah keturunan ras dewa, dari situlah kecantikan kita berasal. Jarang sekali kamu menemukan peri yang tidak menarik, itulah sebabnya menurutku kamu dan Lila kecil sangat konyol. Sebenarnya aku lebih terkejut padamu sejujurnya. Fakta bahwa kamu sangat tampan mungkin adalah satu-satunya alasan kamu belum pernah mengalami diskriminasi. Tapi aku tidak berharap hal itu akan berlanjut terlalu lama. Anda mungkin terlihat sebanding bahkan dengan yang terbaik yang kami tawarkan, namun beberapa orang tidak akan terlalu peduli tentang hal itu. Saya harap Anda siap. Dion mengangguk. Dia tidak terlalu ambil pusing dengan hal ini. Dia sudah terbiasa dipandang rendah. Dia adalah orang biasa di Focus Academy, dan sekarang dia dikenal sebagai manusia. Omong kosong yang sama, tumpukan berbeda. Tapi jangan terlalu khawatir, kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan dan menghajar mereka. Sangat sedikit lagi yang berani mengolok-olok saya, katanya bangga. Dion terkekeh, dia sangat menikmati menghabiskan waktu bersama Ri, meski dipukuli. Juga, ini sebenarnya satu-satunya kota di seluruh pulau. Selain desa-desa di dalam hutan, benteng masyarakat lainnya hanyalah tanah eksklusif 9 keluarga besar. Tapi, saya ragu Anda akan mendapat kesempatan pergi ke tempat-tempat itu kecuali Anda mencoba mati. Adalah satu hal bagi manusia untuk datang ke sini, ke kota. Tetapi tempat suci keluarga adalah masalah yang sama sekali berbeda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 128, Dasawarsa. Dion mengangguk sambil mendengarkan, tapi dia masih kagum dengan kota di sekitarnya. Arsitektur para elf benar-benar sesuatu yang mencengangkan. Segalanya tampak terbuat dari batu giok marmer, termasuk toko yang paling sederhana sekalipun. Banjir warna tak ada habisnya, saat orang-orang dengan rambut merah, biru, merah jambu, dan hijau sibuk berkeliling, berlarian dari satu tempat ke tempat lain. Jalanan sepertinya tidak memiliki logika yang nyata bagi mereka. Mereka bisa melengkung dan berakhir di air mancur besar, atau tiba-tiba berakhir di rumah dan bisnis besar. Terkadang bangunan memiliki bentuk yang aneh. Dion melihat bangunan berbentuk kerucut, dan bangunan berbentuk jembatan. Bahkan ia melihat perpustakaan yang bentuknya seperti buku tergeletak miring. Namun, apapun itu, ia akan selalu memiliki ciri khas hijau cemerlang seperti batu giok atau pusaran batu marmer putih dan berharga. Ini memberi kota ini perasaan alami ditambah dengan tingkat desain dan kecerdikan yang belum pernah dilihat Dion sebelumnya. Sementara Dion melihat sekeliling, Ri terus berbicara. Bagaimanapun, kota itu sendiri memiliki 4 wilayah utama sementara sisanya dapat dihitung sebagai wilayah lain-lain. Ini adalah 3 akademi dan istana kerajaan. Beberapa sub-area mungkin termasuk rumah-rumah keluarga besar. Meskipun sebagian besar dari mereka yang membentuk keluarga tersebut berada di tanah suci mereka di luar kota, tidak jarang generasi muda mereka yang bersekolah di akademi berada di sini. Tak heran jika akademi biasanya dipisahkan oleh divisi keluarga besar juga. Jarang sekali ada anggota keluarga besar yang tidak bersekolah di akademi yang didukung keluarganya. Oleh karena itu, wilayah yang dikuasai oleh keluarga besar cenderung berada di dekat akademi yang mereka dukung. Dion bersemangat dengan menarik. Apakah itu berarti kerajaanmu dipisahkan menjadi 3 sub-kekuatan? Sebenarnya tidak. Pemisahan keluarga berdasarkan akademi sebenarnya hanyalah tradisi kuno yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa keluarga besar harus terus berinvestasi dalam pendidikan kerajaan. Dengan mengaitkan nama mereka pada akademi, mereka akan lebih bersedia memberikan dana kepada akademi karena itu akan menjadi soal gengsi. Keluarga-keluarga tersebut belum tentu merupakan sekutu atau akan bersatu. Begitu, ide yang cerdas. Akademi yang kami tuju sekarang dikenal dengan nama Akademi Acaccia. Itu didukung oleh keluarga Eostre yang saya sebutkan sebelumnya, keluarga Ingram dan keluarga Conventin. Apakah kamu bagian dari keluarga besar itu? Ri kaget dengan pertanyaan itu, namun langsung menjawab. Tidak, tapi aku adalah putri kepala sekolah Acaccia. Dia adalah adik laki-laki raja, jadi kurasa itu menjadikan raja sebagai pamanku. Ibuku sebenarnya adalah manusia, itulah alasan penampilanku yang normal. Dion mengangguk. Bukankah itu akan membuat anak-anak kita menjadi seperempat Elfin?
Aku ingin melihatnya. Dion menerima tendangan keras untuk yang satu itu. Berhentilah bicara omong kosong dan fokuslah. Jika saya tidak menjelaskan kepada Anda semua penyebab Anda bisa terbunuh dan akhirnya mati, jangan salahkan saya. Salahkan fakta bahwa kamu terlalu banyak bicara, katanya dengan nada haram. Dion main-main mengusap punggungnya sambil menyeringai. Lanjutkan, lanjutkan. Bukan hak saya untuk mengganggu keluarga kerajaan. Ri melotot ke arah Dion tetapi melanjutkan saat mereka masuk dan keluar jalan. Jangan berharap akademi menjadi tempat yang nyaman. Tidak ada yang ada hanya persaingan persahabatan. Anda berhati lembut meskipun niat membunuh Anda kuat. Saya sudah tahu bahwa hal itu membuat Anda mendapat masalah sebelumnya. Jika kamu terbunuh karena menyinggung orang yang salah, jangan salahkan aku karena tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan putri kandung raja pun tidak mempunyai kekuatan apapun, apalagi sepupunya. Dion mengangkat alisnya mendengar ini. Sang putri tidak punya kekuatan? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Namun Ri tidak mengizinkan Dion menanyakan hal itu, lagi pula. Ini bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh generasi muda. Orang-orang dewasa sedang memperjuangkannya, dan kami masih berusaha menemukan tempat kami di dunia. Tidak ada lagi, tidak kurang. Anak yatim piatu perang, bangsawan tak berdaya. Sepertinya kerajaan Elfin tidak sedamai yang kukira, kata Dion sambil terkekeh. Ri menghela nafas. Saya yakin kerajaan akan stabil. Dan segera setelah itu, katanya dengan tekad. Dion melirik ke arah Ri saat senyum tipis muncul di bibirnya. Menarik. Tapi, Dion tidak menyelidikinya lebih jauh. Apakah Anda yakin hal ini benar-benar menghalangi generasi muda? Biasanya keluarga berjuang untuk memposisikan diri mereka demi generasi mendatang. Ri menggelengkan kepalanya. Mungkin itu benar jika hidup kita singkat. Namun, elf tidak hanya hidup selama ratusan tahun meskipun mereka tidak berkultivasi. Dengan berkultivasi, hidup kita meningkat secara eksponensial. Raja sudah berusia lebih dari 10.000 tahun, dan karena dia adalah pakar tingkat surgawi, secara teknis dia masih cukup muda untuk seorang elf pada tahap itu. Dion mengerutkan kening. Seorang ahli tingkat surgawi memang bisa hidup sampai 10.000 tahun, tapi itu adalah batas maksimum bagi manusia. Tampaknya para elf telah memperbaiki hal ini secara substansial. Sepertinya kali ini aku juga berhadapan dengan ahli sungguhan. Dion menyadari bahwa sebagian besar alasan dia bertahan sampai sekarang adalah karena meskipun para senior yang membencinya sangat, tingkat kekuatan mereka masih dalam jangkauannya. Tapi, keberadaan di tingkat Raja Elfin bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami. Meski begitu, Dion terkekeh. Dia tahu betul bahwa meskipun dia memperingatkan dirinya sendiri tentang hal ini, kepribadiannya tidak akan membiarkan dia menundukkan kepalanya. Ri melanjutkan, meskipun demikian, kehebatan generasi muda sebuah keluarga seringkali berkaitan dengan bagaimana keluarga tersebut diterima karena mereka jelas merupakan masa depan. Ditambah lagi, tidak semua ahli yang lebih tua telah mencapai tingkat budidaya raja. Dion mengangguk. Sejujurnya, ahli tingkat surgawi sejauh ingatan gurunya, selain ahli pembentukan doa. Ketika orang bijak mengatakan dia telah mencapai tingkat kultivasi yang transenden, Dion berasumsi yang dia maksud adalah tahap surgawi. Tetapi, semakin dia memikirkannya, semakin dia berpikir bahwa mungkin orang bijak itu benar-benar memaksudkan sesuatu yang melampaui pengetahuan yang mereka miliki. Aku bingung, jika elf hidup begitu lama, dan raja mereka begitu kuat, mengapa terjadi perebutan kekuasaan? Ekspresi rumit melintas di wajah Ri. Raja hilang dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Faktanya, hal itu tidak sesederhana itu, dia tertawa dengan nada mengejek, raja sudah hampir 1 dekade tidak muncul. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 129, Kepala Sekolah. Dion memulai. Untuk seorang raja yang tidak muncul dalam 10 tahun. Aku merasa ada lebih dari cerita ini. Tapi, Ri langsung mengganti topik pembicaraan. Dion sama sekali tidak menganggap hal ini mencurigakan. Siapa yang tidak merasa rumit ketika berbicara tentang paman mereka yang hilang? Pokoknya, jangan menjadi pemarah dan terjun ke arena hidup dan mati. Jangan terima tantangan pada permainan kuno. Aku payah karena aku setengah manusia. Apalagi kamu manusia seutuhnya. Pastikan untuk benar-benar memikirkannya jika Anda ingin menggunakan teknik tipe unik, selalu ada kemungkinan Anda melumpuhkan pengembangan jiwa Anda alih-alih membantunya. Ri sepertinya terburu-buru mencari informasi saat mereka mendekati bangunan besar seperti kastil, kecuali seperti bagian kota lainnya, batunya terbuat dari marmer dan batu giok. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa selain struktur dasarnya, ia tidak memiliki ciri lain. Ia berdiri di jalan buntu, sama sekali tidak cocok dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Jika bukan karena lebarnya yang ratusan meter, Anda tidak akan pernah berpikir itu sepadan dengan prestisnya sebagai salah satu dari 3 akademi utama kerajaan Elfin. Ri tersenyum, sepertinya menikmati kebingungan Dion. Ada hal penting lainnya yang lupa ku beritahukan padamu. Elf, karena populasi kita relatif kecil dibandingkan dengan negara lain, tinggal di pulau kecil ini daripada memiliki seluruh benua seperti manusia.
Hal ini sebagian disebabkan oleh masalah ketidaksuburan, tapi tidak penting. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa meskipun area yang kita ambil kecil. Baiklah, sebaiknya Anda tidak menganggap apapun begitu saja. Dion hendak bertanya pada Ri apa maksudnya tapi semua pikirannya terganggu oleh keterkejutannya. Ri telah memasang lencana di pintu besar kastil, dan Dion disambut dengan udara segar dari dunia yang sama sekali berbeda. Pintu kastil mengarah ke ladang bunga dan sinar matahari. Ada jalan batu giok elegan menuju bangunan terbesar yang pernah dilihat Dion. Ladang dipenuhi siswa Elfin. Mereka mengobrol dan tertawa, berlatih dan berkeringat. Udaranya segar dan menyegarkan. Energi di udara begitu padat sehingga tubuh Dion nyaris menggembung dengan rakus. Setelah berkilo-kilometer melintasi ladang, sebuah bangunan yang mengingatkan pada zaman kuno ditemukan di ujung jalan. Itu terbentang sejauh mata Dion bisa melihat ke arah manapun dan tingginya setidaknya 5 lantai. Ri menyela lamunan Dion, walaupun kamu tidak bisa melihatnya sekarang, gedung sekolah sebenarnya berbentuk persegi besar. Di dalamnya, ada banyak hal yang dapat dilakukan meskipun yang paling populer mungkin adalah permainan kuno. Jadi apa yang Anda pikirkan? Dion tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Semua bangunan mereka memiliki dimensi saku di dalamnya. Omong kosong macam apa ini? Seringai Ri lebar saat dia melihat reaksi Dion dengan sedikit bangga. Selamat datang di Akademi Akasia. Saat Dion dan Ri berjalan di sepanjang jalan setapak melewati lapangan, mereka menjadi sasaran pandangan sekilas, tapi tidak ada hal penting yang terjadi. Segera, mereka mencapai pembukaan bangunan persegi besar. Sebenarnya tidak ada pintu, bukaannya mengarah langsung ke atrium terbesar yang pernah dilihat Dion. Selain itu, seluruh lantai pertama dari struktur besar berbentuk persegi itu tidak lain hanyalah pilar-pilar yang menopang 4 lantai di atas. Di dalam ruang dalam, banyak tangga berbentuk aneh yang menghubungkan lantai dasar dengan lantai di atasnya. Oh, ada satu hal lagi yang lupa kukatakan padamu. Bentuk mata uang yang disukai di Acachia, dan kota pada umumnya, adalah buah-buahan, jadi batu yang sangat besar tidak akan banyak membantu Anda. Apalagi sebagian besar siswa yang bersekolah di akademi ini berasal dari keluarga berkecukupan. Dion mengangguk. Dia tidak terlalu keberatan karena dia telah meninggalkan semua batu dalam yang tidak dia gunakan dalam pelatihan dengan anak yatim piatu. Lagi pula, tidak terlalu penting, bagaimana cara aku mendaftar, Ri? Sebuah teriakan bergema melalui atrium. Beberapa siswa yang sedang berjalan terguncang dari pikiran mereka. Bahkan sebelum Dion sempat bereaksi, embusan angin muncul di sisinya dan Ri tidak lagi berdiri. Kepala sekolah, para siswa di sekitar menggelengkan kepala ketika mereka mengenali orang yang memanggil. Dion tercengang. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku merindukanmu. Kemana saja kamu nona muda? Kamu tidak boleh membiarkan ayahmu terlalu khawatir. Ri berusaha keras untuk merespons, tapi dia dipeluk terlalu erat. Tawa keluar dari Dion. Menyaksikan Ri yang berapi-api sebagai seorang putri yang penyayang mungkin merupakan hal terbaik yang pernah saya lihat. Ri berjuang untuk menoleh agar dia bisa memberinya tatapan mencemooh, tapi Dion tidak memperhatikannya lagi. Matanya tertuju pada pria jangkung dan kurus di sampingnya. Rambutnya berwarna biru tua dan tua yang bahkan menyaingi panjang Ri. Dia lebih tinggi dari Dion secara keseluruhan, dan kehadirannya mencekik meskipun penampilannya sekarang kekanak-kanakan. Wajahnya tajam, dan matanya serasi dengan rambutnya, tapi semuanya pucat jika dibandingkan dengan senyum cerah di wajahnya saat memeluk Ri. Ayah, lepaskan, Ri akhirnya terbatuk. Ri akhirnya menghela nafas lega setelah ayahnya menurunkannya. Setelah melakukannya, ayah Ri akhirnya menoleh ke Dion. Ini, iya, aku bertemu dengannya saat aku masih bersama ibu. Dia berharap untuk bergabung dengan akademi, saya berharap Anda akan membantunya. Dion tidak membiarkan kebingungannya terlihat di wajahnya. Dia hanya berasumsi bahwa ini adalah cerita yang dibuat oleh Ri agar orang-orang yang mendengarkannya tidak terlalu bertanya-tanya siapa dia. Detail tentang bagaimana mereka bertemu, terutama cincin spasial tingkat tinggi yang dimiliki Dion, mungkin membahayakan dirinya. Bukan karena Dion suka bersikap rendah hati, tapi dia memutuskan untuk membiarkan Ri memberikan penjelasan apapun yang dia inginkan. Ayah Ri mengangkat alisnya, tapi mengangguk. Selama dia memenuhi persyaratan, tidak ada yang akan mengeluh jika dia mendapat rekomendasi saya. Dia tersenyum tipis ke arah Dion. Inilah yang dimaksud dengan ahli sejati. Aku belum pernah merasakan tekanan seperti ini dari para tetua lainnya. Jangan khawatir ayah, seharusnya tidak ada masalah. Dia memiliki aurora bawaan, tidak mungkin dia tidak memenuhi sasarannya. Ekspresi terkejut muncul di wajah kepala sekolah. Aurora bawaan, saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, maukah Anda menunjukkannya kepada saya? Dion tersenyum. Keingintahuan kepala sekolah memberinya perasaan yang mirip dengan anak kecil di pagi hari Natal. Tentu saja, Dion tidak kesulitan mendemonstrasikannya. Matanya bersinar emas ketika susunan sederhana mulai terbentuk dari dirinya. Tanpa sepengetahuan Dion, ketika orang-orang di sekitar mendengar Ri mengatakan dia memiliki aurora bawaan,
mereka sudah memusatkan perhatian padanya. Bisikan keheranan memenuhi atrium. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 130 turun. Kepala sekolah bertepuk tangan gembira. Teknik perpecahan pikiran. Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang anak semuda Anda dapat menguasainya sampai tingkat seperti itu. Kabut lama di Guild Formasi akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikanmu sebagai murid. Dion tersenyum ringan. Dia sudah memiliki seorang master, dia tidak sedang mencari yang lain. Tapi, dia tidak merusak suasana dengan mengatakan hal seperti itu. Kepala sekolah, apakah kamu tidak memiliki guild alkimia? Ekspresi rumit muncul di wajah Ayahri. Ini, sudah lama sekali sejak seseorang menerima alkimia arai sebagai bentuk sebenarnya dari kedua praktik tersebut. Dion mengerutkan kening. Dia telah mendengar Paman Ail mengeluh tentang hal ini beberapa kali, tetapi, menurutnya itu tidak akan menjadi masalah besar. Ayahri, yang sepertinya bisa membaca pikiran Dion, melanjutkan, sebenarnya, banyak orang yang mengikuti arus. Seseorang dari masa lalu memutuskan bahwa kedua kerajinan itu sebaiknya dipisahkan, dan mereka mengajar murid-muridnya yang kemudian mengajar murid-muridnya. Dari pertanyaan Anda, saya berasumsi Anda sudah memiliki seorang master dan master ini menghargai alkimia arai dalam bentuk aslinya. Mungkin hanya seseorang dengan aurora bawaan sepertimu yang bisa membalikkan keadaan itu. Dion mengangguk, menghargai dorongannya. Ah, maaf senior, saya belum mengetahui nama Anda. Ayahri tertawa, tidak, itu karena kekasaran saya sendiri. Anda bisa memanggil saya Paman Acachia, seorang teman putriku tidak seharusnya bersikap terlalu formal padaku. Dion tersenyum, dia mengapresiasi senior yang tidak mengudara. Dan karena Paman Acachia begitu kuat, hal itu menunjukkan karakternya. Ri tersenyum ke samping, baiklah. Ayo pilih tempat tinggalmu. Kamu tidak bisa mengikutiku sepanjang waktu. Meskipun kamu akan menjadi anak anjing yang menggemaskan, aku akan bosan denganmu. Paman Acachia dan Dion tersenyum pahit, memahami sepenuhnya kepribadian Ri. Paman Acachia menatap Dion dengan tatapan meminta maaf sebelum memberinya lencana sekolah. Itu terbuat dari kayu eks sederhana dan memiliki ukiran akasia di dalamnya dengan taburan warna merah dan kuning, namun meskipun sederhana, ia memancarkan kedalaman yang aneh. Dion melambaikan tangan kepada kepala sekolah saat dia diseret oleh Ri. Paman Acachia terkekeh, lalu berjalan pergi. Dion segera menemukan dirinya sendirian di sebuah kamar, sepertinya Ri berniat meninggalkannya sehingga dia hanya bisa membiarkannya. Apa yang menurutnya menarik adalah kenyataan bahwa kamarnya jauh lebih selaras dengan budidaya dibandingkan di Akademi Fokus. Dion dapat merasakan formasi pertahanan di dinding, dan juga beberapa formasi perbaikan instan jika Anda cukup kuat untuk merusak dinding. Senang rasanya berlatih di sini. Mungkin aku juga harus benar-benar masuk kelas. Standar sekolah di masyarakat yang memiliki ahli surgawi harusnya yang terbaik. Mungkin salah satu guruku bahkan mungkin berada di level suci. Namun, tujuan utama Dion adalah meningkatkan budidaya tubuhnya. Sebelum dia mulai memperbaiki garis darahnya sendiri, dia ingin meningkatkannya terlebih dahulu dengan darah esensi yang dia miliki sekarang. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan efek terbaik. Saya kira pada akhirnya saya harus pergi ke Guild Formasi untuk menangani masalah uang ini. Meskipun buah niat sangat membantu, menurut ingatan Master, buah tersebut juga menghambat perkembangan selanjutnya. Saya harus menghindari menggunakannya untuk belajar. Meskipun Dion tahu uang itu penting, rasa penasarannya semakin menguasai dirinya. Dia ingin tahu seperti apa jiwanya akan terwujud. Seperti biasa, Dion mengabaikan set jubah sekolah, memilih celana olahraga yang biasa dan berjalan keluar pintu. Hampir seketika, ia mendengar obrolan meriah para siswa. Apakah kamu mendengar? Penatua Flyleaf akan segera mengadakan ceramah. Jika kita tidak bergegas, kita tidak akan sampai tepat waktu. Dion mengangkat alis, penasaran. Apakah orang-orang biasanya begitu bersemangat dalam belajar? Antusiasme tersebut menggoyahkan Dion, sehingga ia berubah pikiran untuk mencari perpustakaan budidaya. Dan malah mengikuti arus mahasiswa menuju ruang kuliah di lantai 3. Dia sangat kecewa karena area tersebut telah dipenuhi oleh jumlah siswa yang sangat banyak. Kalau begitu, sebaiknya aku duduk di udara. Berpikir sebanyak ini, sebuah formasi muncul di bawah kaki Dion dan dia perlahan mengangkat dirinya ke atas kerumunan. Dion memperhatikan beberapa alis terangkat dan terkekeh, tapi dia mengabaikannya. Apakah dia seharusnya ikut campur bersama massa ketika dia bisa menghindarinya? Siapa anak ini? Tidakkah dia mengerti bahwa hanya senior bertubuh tinggi yang berhak mengudara? Menggunakan platformasi untuk mencoba menghindari aturan. Dion memegang dagunya di tangannya, duduk bersila. Dia terlalu bosan untuk menghibur para idiot yang ingin mengikuti tren apapun yang mereka bisa. Orang-orang harus berhenti berasumsi bahwa saya menggunakan pelat arai sepanjang waktu. Apakah mereka buta warna atau apa? Hei, nak, turun dari sini, atau aku akan menurunkanmu. Dion bahkan tidak repot-repot menoleh. Dia belum tidur tadi malam, jadi kelopak matanya terasa berat. Gerakan yang sia-sia membuatnya kesal.
Sambil berpikir, matanya bersinar dengan emas, formasi membungkam muncul di sekelilingnya. Diabaikan, siswa senior yang berbicara mengatupkan rahangnya karena marah. Sepertinya dia tidak terlalu menghormatimu, kakak laki-laki Benes. Seorang gadis cantik berdiri di samping Benes yang marah sambil terkikik. Apakah kamu ingin aku memberimu pelajaran, kakak senior? Tunggu. Dia manusia. Saat Benes hendak menanggapi bawahannya, suasana menjadi sangat tenang saat aura agung seorang senior menghambat para siswa. Dion mendongak dengan semangat. Ini adalah orang suci. Meskipun Dion memperhatikan Penatua Flyleaf mengerutkan kening ke arahnya, dia tidak terlalu keberatan. Di pulau yang dipenuhi elf, tidak setiap hari Anda melihat manusia. Faktanya, hal itu praktis tidak pernah terjadi. Bagian dari Akademi Fokus Hutan yang digunakan untuk uji cobanya hanyalah sebagian kecil dari pulau dan bukanlah tempat yang sering dikunjungi oleh para elf. Mereka yang melangkah keluar, dibunuh oleh monster tingkat tinggi yang tidak bisa mereka tangani. Mencapai kota Elfin, apalagi akademinya, jarang terjadi. Padahal, jika bukan karena sepengetahuan Ri, besar kemungkinan Dion juga ikut menjadi korban.